Halo semua, perkenalkan saya Kadek Cahyadio Chandra dengan NIM 21055511052. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang replikasi satu arah. Nah, jadi replikasi adalah suatu metode untuk melakukan copy dan pendistribusian data serta objek-objek database dari suatu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan metode replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, jadi pada replikasi satu arah, kita memerlukan dua buah server yang berbeda, di mana yang satu berperan sebagai master dan yang satu berperan sebagai slave. Di sini pada server master, saya menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows 11, dan untuk di server slave, saya menggunakan laptop virtual menggunakan bantuan VirtualBox dengan sistem operasi Windows 7. Jadi pada replikasi satu arah ini, atau bisa disebut replikasi master to slave, apabila kita membuat database atau melakukan perubahan pada database di server master, maka di server slave juga akan ada perubahan. Namun sebaliknya, jika kita melakukan perubahan pada database di server slave, maka di server master tidak akan terjadi perubahan. Nah, inilah yang disebut dengan replikasi satu arah. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat replikasi satu arah. Nah, sekarang kita akan langsung mencoba membuat replikasi satu arah. Sebelumnya kita harus mematikan terlebih dahulu Windows Firewall di server master dan di server slave, yang bertujuan agar nanti Windows tidak mencurigai segala aktivitas yang dilakukan saat pembuatan replikasi. Nah, jadi pada server master, kita buka Windows Firewall. Kemudian change notification setting. Nah, di sini kita turn off-kan keduanya. Kemudian OK. Sekarang kita menuju ke server slave-nya. Di sini juga kita cari Windows Firewall. Kemudian change notification setting. Lalu di sini juga kita turn off-kan keduanya. Kemudian OK. Selanjutnya kita kembali ke server master. Nah, jadi pada server master, kita juga harus mengetahui IP address dari kedua server, baik itu di server master atau di server slave. Nah, jadi di server master ini kita buka command prompt. Lalu ketikkan perintah ipconfig. Nah, jadi IP address dari server master adalah 192.168.30.8. Oke, kemudian kita cek juga di server slave. Oke, kita buka cmd. Nah, di sini juga kita ketikkan perintah ipconfig. Nah, jadi IP address dari server slave yaitu 192.168.30.5. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke server master. Nah, untuk memastikan bahwa server master dan server slave dapat terkoneksi dengan baik, sekarang kita dapat mengeceknya dengan menggunakan command prompt. Jadi pada command prompt ini, kita akan ping untuk IP address dari server slave di server master, dan di server slave kita juga akan ping untuk IP address dari server master. Oke, jadi di server master ini kita ping IP address dari server slave yaitu 192.168.30.5. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya ke server slave.
Nah, di sini juga kita ping untuk IP address dari server master. Ping ping IP address dari server master yaitu 192.168.30.8. Nah, di sini juga sudah muncul tampilan yang sama, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang kita kembali ke server master. Nah, jadi kita akan memulai untuk pembuatan replikasi satu arah. Jadi langkah yang pertama, kita akan masuk ke direktori SAM dan mengkonfigurasi file my.ini. Jadi kita buka dulu direktori SAM. Kemudian MySQL bin. Nah, di sini kita cari file my.ini, ketikkan saja di sini search .ini. Nah, di sini sudah muncul file my.ini, jadi kita buka. Selanjutnya kita cari pada bagian MySQLD. Nah, ini. Nah, jadi di bawah MySQLD ini kita harus menambahkan 4 baris perintah baru seperti ini. Nah, jadi sebelumnya 4 baris ini belum ada, jadi kita tambahkan sendiri. Jadi pada baris perintah yang pertama itu ada logbin sama dengan MySQL bin. Jadi ini berfungsi untuk mengaktifkan file logbin, yang mana file ini berisikan rekaman pembuatan database kita di SQL. Kemudian pada baris perintah yang kedua ada server ID sama dengan 1. Jadi kita setting untuk server ID di server master itu sama dengan 1. Kemudian pada baris perintah yang ketiga ada inodb flash log at trx commit sama dengan 1. Jadi ini berfungsi untuk merefresh database-nya. Kemudian pada baris perintah yang keempat itu ada since bitlog sama dengan 1. Nah, ini berfungsi untuk mensinkronisasikan database yang akan dihubungkan. Oke, setelah sudah ditambahkan, kemudian kita simpan file, save. Oke, kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan SAM. Nah, di sini kita start MySQL. Nah, selanjutnya pada server master ini kita akan masuk ke direktori SAM menggunakan perintah pada command prompt, yaitu cd samtp MySQL Nah, sudah berhasil. Jadi selanjutnya kita akan membuat user untuk menghubungkan server master ke server sleep. Jadi dengan perintah create user. Nah, di sini saya akan membuat usernya yaitu replikasi 1. Identified by. Nah, di sini untuk passwordnya saya akan menggunakan sama juga, yaitu replikasi 1. Oke, selanjutnya kita akan mereplikasikan atau membuat replikasinya dengan perintah grant all on to. Jadi di sini kita buat lagi user dan passwordnya, itu replikasi 1 identified by
replikasi 1. Oke, selanjutnya kita berikan privilege untuk user ini dengan perintah flash privilege. Lanjut lagi dengan flash table with deadlock. Nah, selanjutnya kita akan show master status. Nah, di sini akan ditampilkan file dan position yang akan digunakan saat konfigurasi nanti antara server master dan server slave. Nah, selanjutnya kita unlock tabelnya. Oke, langkah berikutnya kita menuju ke server slave. Nah, jadi yang pertama, sama seperti di server master, kita akan buka directory sum untuk konfigurasi file my.ini. Oke, buka directory sum, mysql bin. Nah, di sini kita cari file my.ini, kita search saja .ini. Nah, di sini sudah muncul file my.ini ya. Kita buka. Kita cari juga pada bagian mysqld. Nah, di sini kita menambahkan server ID sama dengan 2. Jadi kita menambahkan server ID yaitu 2 untuk server slave-nya. Oke, nah jadi untuk server ID ini bebas, bisa 2, 3 atau 4. Yang penting tidak sama dengan server ID pada server master. Oke, setelah ditambahkan kemudian di save. Setelah itu kita buka sum. Kemudian kita aktifkan MySQL. Selanjutnya kita buka command prompt lagi. Lalu kita akan login ke directory sum di server slave. Jadi dengan perintah cd exam db mysql bin mysql min u. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita stop sleep. Jadi misalnya kita sudah pernah buat sleep dan masih berjalan, jadi kita harus stop sleep-nya. Oke, kita stop sleep. Selanjutnya kita akan konfigurasikan antara server master dan server slave. Jadi yang pertama itu ada change master to master host. Nah, di sini kita masukkan IP address dari server master yaitu 192.168.30.8. Kemudian master user. Nah, untuk master user ini kita masukkan user yang sudah kita buat tadi pada server master. Kita cek lebih dahulu. Nah, ini jadi pada create user ini kita sudah membuat user replikasi 1 dan passwordnya juga sama, replikasi 1. Oke, kembali lagi ke server slave. Sini kita masukkan replikasi 1 master password juga sama, replikasi 1. Dan master log file. Nah, untuk master log file ini kita ambil dari server master.
Nah, kita cek dulu di server master. Nah, file ini merupakan master log file, jadi kita masukkan mysql bin 000020. Oke, kembali lagi ke server sleep. mysql bin 000020 master log post. Kemudian untuk master log postnya juga sama, jadi kita ambil dari server master. Nah, position ini merupakan master log post, jadi kita masukkan 819. Oke, kembali lagi ke server sleep. Nah, di sini kita masukkan 819. Oke, selanjutnya kita start sleep. Kemudian kita show sleep status. Oke. Nah, di sini status dari sleep IO state-nya sudah waiting for master to send event. Artinya replikasi satu arahnya sudah berhasil, atau server master dan server sleep sudah bisa terhubung. Oke, untuk membuktikannya langsung saja kita uji. Oke, di sini misalnya kita akan buatkan database di server master. Oke, di sini kita buat database. Misalkan di sini saya buat create database, misalkan db minimarket. Oke, selanjutnya kita cek pada server sleep. Nah, seharusnya di sini muncul database yang sudah kita buat tadi pada server master. Oke, di sini kita show database. Nah, di sini sudah muncul ya db minimarket. Oke, selanjutnya kembali ke server master. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan tabel. Oke, pertama kita use dulu db minimarket. Oke, kemudian kita buat tabelnya, create table. Misalkan di sini tb karyawan. ID karyawan, integer, manual auto increment, auto increment primary key, manual auto increment primary key. Kemudian di sini misal nama karyawan, varchar, oke. Nah, selanjutnya kita cek di server sleep. Nah, seharusnya di sini juga muncul ya tabel yang kita buat tadi pada server master. Oke, di sini kita use terlebih dahulu, use db minimarket. Oke, selanjutnya show table. Nah, oke, di sini sudah muncul ya. Jadi table pada db minimarket itu sudah ada tb karyawan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan data pada tb karyawan melalui server sleep.
seharusnya nanti di server master data yang kita tambahkan pada server slave tidak akan muncul. Oke, kita coba tambahkan data di sini. Oke, jadi insert into tb karyawan values, misalkan ID karyawan 1, nama karyawannya Yoga. Oke, selanjutnya kita akan coba tampilkan terlebih dahulu apakah data yang kita tambahkan atau kita insert ke tb karyawan di server slave ini sudah ada apa belum. Select from tb karyawan. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi ID karyawan 1 dan nama karyawannya Yoga. Nah, selanjutnya kita cek pada server masternya. Nah, pada server master ini seharusnya data yang tadi kita insertkan atau kita tambahkan di tb karyawan melalui server slave itu tidak muncul. Oke, di sini coba kita langsung select from tb karyawan Nah, di sini muncul tampilan empty set, berarti replikasi satu arah kita telah berhasil. Jadi, setiap kita melakukan penambahan atau perubahan pada database di server master, maka akan mempengaruhi server slave. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan penambahan atau perubahan database pada server slave, maka server master tidak akan terpengaruhi. Oke, jadi bisa dikatakan replikasi kita telah berhasil. Baik, sekian penjelasan saya mengenai replikasi satu arah. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas replikasi dua arah pada video saya selanjutnya. Saya tutup dengan terima kasih.